Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di ibadah 2 siang hari ini Tuhan. November ini divine reversal, biar itu terjadi atas hidup kami. Kuasa pembalikan ilahi, kami perkatakan dengan iman pasti terjadi dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan, yang butuh mujizat, we receive your miracle in Jesus name. Di bulan November ini kami terima mujizat yang kreatif daripada Tuhan, yang gak pernah kami lihat dengan mata, gak pernah kami dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami. Itu yang Tuhan sediakan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada setiap kami siang hari ini. Pribadi lepas pribadi, jangan lewatkan satu orang pun ya Roh Kudus. Di tempat ini, pulang dari tempat ini, kami orang-orang yang semakin teguh, semakin kuat, semakin percaya, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani pada siang hari ini. Silakan duduk, shalom. Boleh salam kiri kanan Bapak Ibu, katakan hari Minggu ini rasanya beda karena saya duduk di sebelah Anda. Ya. Saudara, bulan ini bulan di mana Bapak Gembala kita mendapat tuntunan pewahyuan yang luar biasa tentang divine reversal. Sama-sama katakan pembalikan ilahi. Berapa banyak saudara yang percaya, walaupun belum terjadi, belum melihat, tapi tetap percaya. Pasti terjadi. Katakan amin saudara. Dan hari ini firman Tuhan berjudul waktu Tuhan bergerak segalanya berbalik. Waktu Tuhan bergerak semuanya akan berbalik. Bagaimana Tuhan bergerak? Kadang hidup kita seperti diam, gak ada apa-apa. Doa gak dijawab-jawab. Keadaan gak berubah. Tidak bergeser kemana-mana. Tapi saudara, sebagai orang Kristen, firman Tuhan selalu mengajar kita satu hal dan punya pola yang sama. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika Tuhan mulai bergerak, semuanya berbalik. Ketika Tuhan mulai bergerak, semuanya berubah. Yang gak ada mujizat, jadi ada mujizat. Ketika Tuhan mulai bergerak. Di zaman Musa, kalau ingat cerita Musa pada waktu itu saudara, dia udah mentok gak bisa kemana-mana. Di belakang ada Firaun dan tentaranya yang ingin membunuh mereka. Di depan terhempas laut Teberau yang begitu luas, gak bisa kemana-mana. Kalau pakai kekuatan Musa gak sanggup. Tapi ketika Tuhan bergerak, laut itu pun terbelah menjadi 2. Allah yang sama pada waktu zaman Musa, Allah yang sama yang hari ini ada dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Saat Tuhan bergerak, katakan kiri kanan, saat Tuhan bergerak, segalanya berbalik. Arah hidup kita akan berubah. Doa pengerja kemarin Bapak Gembala kita menyampaikan, kita akan dapat pengurapan pembalikan. Reversal anointing itu. Dan corporate favor, anugerah Tuhan secara korporat, bersama-sama di tempat ini. Kalau Anda percaya terus, tuntunan Tuhan lewat Bapak Gembala kita juga di tempat ini. Berapa banyak saudara yang percaya bulan ini ada berkat-berkat spesial dalam hidup saudara. Lambaikan tangan saudara, katakan amin saudara. Paling enggak ada 2 orang yang udah bersaksi, yang saya udah dengar langsung. Bagaimana Tuhan bekerja di bulan ini, khususnya di bulan November ini. Ketika visi itu disampaikan, ketika tuntunan itu disampaikan. Ada 2 orang yang langsung bilang, saya ngalamin ini pintu yang udah berbulan-bulan ketutup kok tiba-tiba mujizat terjadi, terbuka begitu aja. Nggak ngerti caranya gimana. Tapi itu Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menggenapi. Saya percaya bukan cuma 2 orang, tapi hampir semua di tempat ini. Saya percaya semua di tempat ini, bahkan yang online semuanya akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Ester 9 ayat yang pertama, saya mulai dari sini. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap dapat berkuasa atas mereka. Tetapi sebaliknya orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Dari kisah Ester ini ayat yang paling jelas menggambarkan divine reversal. Hari yang ditetapkan, hari itu harusnya untuk menghancurkan bangsa Yahudi, berubah menjadi hari kemenangan. Karena Bapak Gembala kita bilang seperti ini, next. Karena urapan pembalikan akan membuat umat Tuhan naik dari posisi korban menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau kita mengerti
dan percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum semua berbalik dan semua akan indah pada waktunya. Katakan amin saudara. Tapi di tengah itu ada banyak proses yang harus dilalui. Saudara, ketika mempersiapkan firman Tuhan, karena bakal melayani sepanjang hari di minggu kedua ini, saya berdoa sama Tuhan, udah siapin satu sermon yang berbeda sebetulnya, khotbah yang berbeda. Tapi gak serak rasanya. Karena sedang kita bicara juga tentang Esther banyak. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa aja yang Tuhan mau bilang, tolong sampaikan sama saya. Di mobil, habis antar anak sekolah, di jalan sambil biasa putar lagu penyembahan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong satu kata ini. Next, kata ini adalah intervene atau intervensi. Sama-sama katakan intervensi. Apa arti intervensi? Saudara, sering kali kita dengar intervensi. Intervensi. Apa itu intervensi? Arti intervensi adalah mengizinkan Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Mengizinkan Tuhan masuk, ambil alih. Bahkan bukan campur tangan, tapi menggoncang hati kita. Menggoncang pikiran kita. Bahkan mengizinkan Dia merubah kehidupan kita secara utuh, secara total. Karena saudara, hari-hari ini ada penyakit. Ada satu, dikatakan begini, ada satu spirit yang ada di tengah-tengah umat Tuhan hari-hari ini next. Yaitu spirit of familiarity. Bilang kiri kanannya, familiarity. Udah biasa pelayanan. Begitu selesai, belum selesai ibadah, udah duduk di belakang, tidur main HP. Udah biasa soalnya dengan keadaan gereja. Udah biasa dengan firman Tuhan. Udah biasa hari Minggu yang penting datang ke gereja, duduk pulang gak apa-apa. It's udah biasa, udah familiar. Semuanya udah familiar. Sehingga kita gak lagi respect sama Tuhan. Sehingga kita gak punya lagi rasa hormat sama Tuhan. Karena udah terbiasa. Terbiasa dengan kata, kita kan orang Kristen. Terbiasa dengan kata, Tuhan kan selalu mengampuni kita. Terbiasa dengan kata, yang penting abis ini kita bertobat. Terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu saudara. Sehingga membuat kita kadang-kadang gini, saudara, semakin dekat dengan seseorang. Contoh, Anda dekat dengan bos saudara, dengan pimpinan saudara. Semakin dekat dengan dia, tahu kesehariannya, tahu semuanya. Jeleknya, buruknya, tingkah lakunya. Kadang-kadang, gak selalu sih, kadang-kadang membuat orang gak respect lagi. Terlalu familiar, terlalu dekat, dan terlalu terbiasa. Membuat kita gak lagi respect. Membuat kita kehilangan rasa hormat. Sama dengan kehidupan kekristenan kita. Dan kepada Tuhan. Kadang kita kehilangan rasa respect itu. Cuman karena spirit of familiarity. Hati-hati dengan terjebak di area sini. Kalau kita bilang kita terbiasa. Bahkan terbiasa semuanya yang kita alami. Kita gak akan melihat lagi, oh semua itu anugerah Tuhan. Kita akan terbiasa bilang semua karena saya. Semua karena kekuatan saya, semua karena pikiran saya. Hati-hati dengan terbiasa. Karena ini sangat membahayakan. Terbiasa membuat kita jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Terbiasa membuat kita jadi orang Kristen yang gak bisa maju lagi. Saudara tahu di luar sana ada terms yang namanya mediocre. Mediocre Christian. Mediocre Christian artinya orang Kristen yang gak mau kemana-mana, safety player. Padahal kalau kita baca Alkitab sampai dengan hari ini, saudara, 2025, mungkin bagi banyak orang ini bukan musim yang mudah. Tapi justru di sana Tuhan semakin jelas menyatakan kuasanya, saudara. Tapi kita harus mengerti bahwa di tengah-tengah kehidupan seperti itu, kita gak boleh safety player. Karena gak pernah kita lihat di Alkitab ceritanya semua yang safety player, gak ada. Semua tokoh di Alkitab mengalami proses yang menyakitkan. Dan mereka harus terus diproses dan mengizinkan Tuhan memproses kehidupan mereka. Tidak ada yang safety. Makanya dibilang ini, berimankah saudara, percayakah di bulan ini akan terjadi pembalikan dalam hidup saudara? Yang percaya lambaikan tangan saudara, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Sehingga kita gak lagi menganggap biasa. Bilang kiri kanan nih, jangan terbiasa. Akan berbahaya buat kita. Karena intervensi Tuhan dikatakan begini, bukan hanya untuk mengubah keadaan.
tapi membentuk setiap kita supaya layak menerima kemenangan dari Tuhan. Bukan cuman membentuk kita, tapi bilang kiri kanan saudara, kamu itu orang yang lebih daripada pemenang. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10, saya terjemahkan dari NASB, New American Standard Bible, dibilang ini, jika kapak tumpul dan tidak mengasah ujungnya, maka dia harus mengerahkan lebih banyak tenaga. Kalau di terjemahan baru biasa itu dibilangnya besi, tapi ternyata dari bahasa aslinya itu dibilang kapak, axe. When the axe is dull, tumpul, dia gak bisa lagi diapa-apain ujungnya. Dan akhirnya kita harus mengeluarkan ekstra tenaga untuk pakai kapak itu. Saya tanya sama tim production di sini, ternyata Pak Reki bilang nggak boleh bawa senjata tajam. Jadi saya minta kapak mainan, saudara. Ini kapak bukan sembarang kapak, kapak sakti. Saudara, saya minta tolong ini deh, siapa ya? Bang Charles ada, Bang Charles? Bang Charles boleh maju ke depan? Boleh kasih tepuk tangan buat Bang Charles. Kita mau tumbal dia Bapak Ibu. Jangan dipegang, aku yang pegang. Mana tangannya? Nah, sakit gak? Sakit? Sakit gak? Sakit lah pura-pura ya. Coba kalau sakit gimana? Lebih ini dong, lebih lebay dong. Maju lagi. Saudara, ini kapak kan palsu ya. Jadi kalau maju lagi, kalau saya bilang sama dia, Yesus atau mati, gini, kira-kira dia takut gak? Takut. Padahal ini tumpul. Jadi mau digini-giniin pun, jadi digeli-geli aja, nggak ada rasa apa-apa. Jadi mau diapain pun, saudara digosok-gosok di badannya, sekujur tubuhnya, di tangannya pun dia nggak rasa apa-apa karena tumpul. Boleh kembali ke tempatnya, terima kasih. Saudara, kalau kapak tumpul nggak bisa digunakan. Bahkan kalau barang ini aja, mainan ini mau belah satu kertas aja butuh extra effort karena dia tumpul. Bisa sih belah kertas, tapi mesti ditekan kali sampai kertas itu kebelah karena sudah tumpul. Tapi halnya berbeda dengan kapak baru yang masih tajam yang baru diasah. Dia sangat tajam, sekali ditebas, kertas dipegang begitu aja, pasti langsung kebelah dua. Saudara, kalau kapak udah lama, dia tumpul. Jadi masalahnya itu selalu gini, ketika orang mau memotong pohon, masalahnya bukan di pohonnya. Pohonnya kurang lebih batangnya sama, tapi mungkin besarnya yang beda-beda. Tapi masalahnya bukan di keras pohonnya, masalahnya di tajam atau tidak kapaknya. Kalau kapaknya tajam, sebesar apapun batang pohonnya pasti bisa terpotong. Tapi ketika kapak itu tumpul, gak akan jadi apa-apa lagi saudara. Nah, sehingga kita mengerti hari ini Tuhan mau mengintervensi, memproses kita, mengasah setiap kita supaya lebih tajam lagi. Untuk menerima pembalikan dari Tuhan, kita percaya ada divine intervene dari Tuhan. Ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan mau intervensi di dalam kehidupan kita sebelum kita menerima pembalikan ilahi. Katakan amin saudara. Dan banyak dari orang dibilang begini bahwa Tuhan minta tolong dong balikkan dulu keadaan kita. Katanya Tuhan mau ngadain pembalikan, tapi siang hari ini next Tuhan mau berperkara dulu. Sebelum dia balikan keadaan saudara, dia balikan dulu saudara. Apa yang dibalikin? Pikiran kita, perasaan kita, hati kita, karakter kita semakin serupa sama Tuhan, baru dia balikin kondisi kita. Baru dia kasih mujizatnya. Tapi Tuhan bukan cuman gini, Tuhan gak pentingin resultnya nanti, enggak. Tapi dia selalu sampai dengan hari ini. Selalu mau berurusan dengan hati setiap pribadi. Selalu mau berurusan dengan setiap pribadi di tempat ini. Dia Tuhan yang sangat personal. Saudara, saya gak tahu bagaimana kondisi saudara ketika ikut Tuhan. Mungkin udah puluhan tahun. Kadang ada up and down-nya, kadang mau mundur, kadang lagi ya udahlah biasa-biasa aja lah.
Tapi somehow, sama-sama katakan somehow, ada cara Tuhan mengembalikan kita lagi ke jalan Tuhan. Somehow, gak ngerti caranya gimana, tapi itulah Tuhan kita. Saudara, karena itu hari ini mari izinkan Tuhan. Di bulan November ini, mari buka hati saudara untuk Tuhan intervensi. Mari buka hidup saudara untuk izinkan Tuhan masuk dalam hidup saudara, campur tangan di sana. Karena Esther juga begitu, sebelum Tuhan balikin nasib bangsanya, Tuhan terlebih dahulu mengintervensi kehidupan Esther. Saudara, Bapak Gembala kita kan minta kita baca kitab Esther kan, 1-10. Saya ringkas sedikit Esther 2-7 dengan cepat. Jadi Esther tuh bukan siapa-siapa, anak yatim, kita udah dengar semua. Tuhan gak pernah disebut dalam kitab Esther, tapi sangat terasa nyata di setiap langkahnya Esther. Tuhan mengatur momen hidup Esther. Sama-sama bilang ini, Tuhan mengatur momen hidup saya juga. Apa yang Tuhan atur hari itu saudara? Momen ketika Ratu Wasti diturunkan. Gak tahu kenapa tiba-tiba si Wasti ini gak mau denger raja hari itu. Mendadak. Makanya raja murka. Dicarilah pemilihan ratu. Dan Esther jadi ratu. Gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan juga ketika Mordekai mendengar rencana jahat Haman dicatat sama raja tapi belum dihargai, belum dikasih reward. Dan gak kebetulan juga tiba-tiba Raja Ahasiweros malam hari tidak bisa tidur. Dan gak kebetulan ketika dia gak bisa tidur, dia buka catatannya dan dia ketemu satu nama Mordekai. Dari sana dia tahu Mordekai ini orang yang berbuat sesuatu yang baik pada waktu itu. Dan gak ada yang kebetulan kenapa tiba-tiba Haman membuat tiang sula untuk menggantung Mordekai, tapi di akhir hidupnya malah Haman yang digantung di tiang buatannya sendiri. Gak ada yang kebetulan, semua itu intervensi Tuhan. Percayakah saudara, bahkan hari ini saudara ada duduk di tempat ini beribadah. Dimanapun saudara berada yang mengikuti secara online, bahwa tidak ada yang terluput dari campur tangan Tuhan setiap kehidupan kita. Yang percaya angkat tangan saudara. Katakan gini, aku percaya Tuhan selalu campur tangan dalam hidupku. Gak ada yang luput dari campur tangan Tuhan. Even ketika kita gak bisa lihat. Ingatlah ada tangan yang gak kelihatan yang memegang hidup saudara. Gak ada yang kebetulan, bilang kiri kanan yang gak ada yang kebetulan. Karena Tuhan gak selalu muncul dengan jedar-jeder, enggak selalu muncul dengan guntur, enggak selalu muncul dengan kilat. Tapi Tuhan bekerja di balik layar seperti yang Bapak Gembala kita katakan. Dia seperti sutradara yang menulis ulang skenario kehidupan saudara. Even hari ini Tuhan sudah menulis semuanya dengan baik. Dan Esther gak langsung jadi ratu, ada masa persiapan 12 bulan kurang lebih. Tuhan sedang mengasah identitasnya dan karakternya sebelum dia membuka pintu-pintu berkat yang baru buat Esther. Dan hari ini Tuhan juga yang sama yang bekerja di zaman Esther akan membuka pintu-pintu yang baru buat kita. Tapi orang-orang yang mau diasah karakternya, komitmennya kepada Tuhan. Dan hari ini saya percaya saudara, Tuhan sedang mengintervensi setiap kehidupan kita. Kadang Tuhan izinkan kita melalui proses yang menusuk, menyakitkan, gak masuk akal. Baru-baru ini ada anak FC saya juga yang kami gembalakan di FC. Juga sedang mengalami sesuatu yang sangat buruk, tidak enak dalam area pekerjaannya. Dia juga kayaknya di awal semuanya indah janji-janjinya. Tapi ternyata setelah dijalanin gak masuk akal, menyakitkan, menusuk dia. Membuat sama sekali tidak damai sejahtera. Tapi hari ini kalau Tuhan izinkan melalui proses yang menusuk, menyakitkan, tidak masuk akal. Bukan karena Tuhan marah, tapi Tuhan sedang mempertajam kehidupan kita. Tuhan sedang menajamkan kapak yang tadinya mulai tumpul. Banyak orang bilang bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Akan indah pada waktunya. Tapi banyak orang yang gak mengerti ternyata untuk masuk ke proses waktu yang indah sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada satu kata yang harus dilewati, yaitu proses. Sama-sama katakan proses. Proses dan perjalanan. Dikatakan seperti ini, journey is more important than the destination.
And process is more important than the result. Perjalanan lebih penting daripada tujuannya. Dan proses lebih penting daripada sekedar hasilnya. Tuhan gak nuntut hasil, Tuhan lihat proses. Saudara, gereja bahkan bukan tempat orang-orang suci dan benar. Gereja, tempat bengkel, di mana manusia yang rusak masuk ke dalam, dibenerin sama Tuhan, keluar jadi seperti karakter Kristus. Tidak ada yang sempurna. Tapi proses jauh lebih penting. Saudara kalau mau ke tanah perjanjian, Hepzibah Journey nanti juga. Setiap kali mau ke tanah perjanjian, itu kan ngalamin perjalanan. Dan perjalanannya panjang. Kalau dari Jakarta 12 jam. Transit di Abu Dhabi. Saudara di Abu Dhabi duduk lagi 4 jam, 5 jam. Nunggu lagi untuk pesawat berikutnya baru sampai ke tanah perjanjian. Kurang lebih dalam perjalanan 2 jam, 2,5 jam, 3 jam lagi. Panjang perjalanannya. Tapi ketika kita menginjakan kaki di Yerusalem, kita bilang it's all worth it. Semuanya layak diperjuangkan. Walaupun nunggu lama, tapi nyampe di sana rasanya kok seger dan diberkati. Ternyata proses jauh lebih penting. Karena ternyata di proses itulah kita sebagai manusia biasa terus dibentuk sama Tuhan untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin saudara, serupa dengan karakter Kristus. Nah ini fondasinya supaya saudara mengerti. Baru kita masuk, intervensi Tuhan paling tidak ada 3 hal. Campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, delay. Sama-sama katakan delay. Ada yang suka di delay? Gak ada. Pasti saudara. Tapi lihat Pengkhotbah 3 ayat 11, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktu Tuhan. Gak ada yang suka di delay. Delay itu penundaan. Nah, saya kasih contoh sebentar. Kalau delay yang lain kan saudara udah ngerti. Kalau ini juga ada delay, tapi dari suara gitar. Nah, saya akan minta pemain gitarnya memainkan suara delay itu seperti apa sih? Supaya saudara mengerti. Boleh dimainkan Bang? Lagi, ya. Rasanya enak kan, bagus. Kiri, kanan, kiri, kanan. Ini suara dari satu instrumen doang. Oke, terima kasih. Saudara lihat, dengar ada suara yang ngikut di belakangnya. Jadi gak cuma sekali, tapi ada suara yang ngikut di belakangnya. Itu efek delay namanya. Kalau dari gitar, percayalah saya mantan pemain dulu. Saudara, jadi itu efek delay. Dan kalau kita dengar, ternyata gini, frekuensinya gak dipotong. Saudara tetap bisa dengar semuanya. Walaupun ada delaynya, tapi tetap nyampe ke telinga saudara. Karena delay itu penundaan, bukan di cancel. Saudara, hari ini Tuhan mau bicara di poin yang pertama. Delay itu saat Tuhan menunda jawabannya supaya kita siap menerima hasilnya Tuhan. Rasanya suaranya ditunda-tunda tadi, tapi ternyata nyampe juga, bisa juga kita dengar. Karena itu cuma delay, penundaan, bukan cancel. Flight di delay dan flight di cancel itu jauh berbeda. Kalau cancel nggak jadi terbang, kalau delay tetap jadi terbang, tapi dengan waktu yang berbeda. Saudara, ternyata banyak orang gak suka di delay. Tapi hari ini biarlah kita belajar. Banyak kisah nyata. Saya ambil dari Air India pada waktu itu. Ini orang mau naik pesawat, kena macet, buntu jalanannya, kena delay dong di jalanan. Nyampe telat, pesawat udah terbang. Nyampe di sana dia marah-marah karena gak dikasih berangkat, udah harus beli yang baru, tiketnya hangus. Gak mau tahu kan airlines. Saudara, ternyata baru 10 menit terbang pesawatnya jatuh, tidak ada satu orang pun yang selamat.
Di situ dia gemetar, dia baru bersyukur sama Tuhan. Ternyata delay selalu punya tujuan. Kalau Anda sedang di delay hari ini, Tuhan mau bilang, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat waktunya. Saudara, Tuhan Alfa Omega. Percayakah saudara? Dia Alfa dan Omega, dia ada di awal, dia di pertengahan, dia ada di akhir hidup kita. So kalau dia ada di awal, pintu sorga terbuka. Mendadak, kaget. Saudara, kalau dia di awal, tanggal 9 September 1988, subuh, lahirlah seorang bayi yang masih imut-imut yang bernama Stephen Lin. 9 September 1988. Kan dulu masih imut-imut, sekarang udah enggak imut. Nah, hari itu dia tahu saya lahir. Dia ada di sana, dia ada di pertengahan hidup saya. Ketika lagi nakal-nakalnya dulu, bandel-bandelnya. Tapi tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa hari ini saya akan berdiri sampai dengan hari ini. Dan bisa memberitakan firman Tuhan. Tidak ada yang menyangka. Dan saya juga tahu di akhir hidup nanti, Tuhan udah ada di sana menjamin setiap kehidupan kita. Saudara, karena itu enggak usah takut. Bilang kiri kanan, enggak usah takut. Don't worry, be happy. Kenapa? Di awal hidup kita udah ada Tuhan, di tengah-tengah juga ada Tuhan. Sampai di ujung nanti walaupun hari ini lagi rasanya di-delay, ditunda. Tapi Tuhan tuh udah ada di sana. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan yang akhir. Dia tahu saudara ada di mana. Dia tahu kapan harus melangkah, dia tahu kapan harus menetapkan langkah kita untuk maju bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia udah ada di akhir sana nanti. Itulah Tuhan Yesus. Saudara, dia yang pertama, terkemudian yang awal dan yang akhir. Tuhan menunda kemenangan Esther supaya Esther jadi ratu yang matang. Manusia cenderung ingin cepat, tapi Tuhan mau kita jadi kuat. Bilang kiri kanannya, bukan cepat, tapi kuat. Karena ternyata kapak ini saudara, kalau diasah terlalu cepat, bukan jadi tajam, tapi jadi rusak. Jadi kapak gak bisa diasah cepet-cepet, malah jadi tumpul, bisa patah dia dan rusak. Tapi kalau diasah perlahan, kapak yang diasah perlahan semakin tajam dan akan dipakai cukup awet lama untuk terus bisa menebang kayu-kayu itu. Saudara, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tapi tepat waktu. Kita nyanyi sebentar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Mari ibadah dua, lebih keras lagi katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin saudara. Amin. Kalau nanya lagi sama Tuhan, kapan Tuhan? Nyanyi lagi, waktu Tuhan pasti yang. Tapi gak ngerti jalannya gimana. Karena tidak mudah dimengerti. Tapi lewati ujian gimana? Lewati cobaan, ku tetap percaya. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau nanya-nanya tentang waktu, nyanyi aja lagunya, Anda terima jawabannya sendiri. Saudara, itu udah lengkap jawabannya di sana. Sehingga kita mengerti waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tapi ketika Tuhan menentukan, udah pasti yang terbaik. Katakan amin saudara. Karena itu yang pertama, delay itu bukan penolakan. Bukan juga dilupakan, tapi persiapan. Katakan amin saudara. Bilang kiri kanannya, bukan ditolak, bukan dilupakan, tapi persiapan saudara. Persiapan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, intervensi yang kedua yang Tuhan lakukan. Detour. Jadi hari ini ada 3D saudara. D yang pertama delay, yang kedua detour, sama-sama bilang detour. Detour itu apa? Muter jalan, reroute, ambil rute yang berbeda.
jalur yang berputar, jalur yang berbeda. Keluaran 13 ayat 17 berkata, ketika Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun, sama-sama bilang, walaupun jalan itu yang paling dekat, tapi Tuhan gak suruh lewat sana. Ternyata di perjalanan, bahkan di firman Tuhan, Tuhan gak selalu mau lewat jalan yang paling dekat. Terkadang hidup kita seperti melewati jalan yang berputar. Udah doa, udah melangkah, tapi Tuhan malah bawa ke arah yang gak kita rencanakan. Terus kita tanya sama Tuhan, kenapa gak langsung aja sih Tuhan? Kenapa gak lurus-lurus aja? Kenapa gak lempeng-lempeng aja? Tuhan seringkali membawa kita lewat jalan yang berputar. Tuhan gak membawa kita lewat yang tercepat. Tapi ternyata lewat detour, jalan yang berputar sedikit, dia semakin membentuk kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Diputar sedikit supaya yang tadinya gampang mengeluh jadi gampang bersyukur. Diputar dikit yang tadinya gak percaya, aku mau lihat dulu kayak Thomas Pak, baru aku percaya Pak. Hari ini Tuhan mau bilang walaupun gak melihat tapi tetap percaya. Itulah Tuhan kita. Diditur dulu sedikit. Supaya juga yang tadinya gak pernah baca firman, hari ini jadi cinta firman Tuhan. Yang tadinya gak pernah berdoa mengandalkan Tuhan, ketika diditur diputar jalannya, kita jadi tahu kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seringkali Tuhan membawa kita lewat jalan yang berputar. Mordekai tidak langsung dihormati. Esther gak langsung jadi ratu, tapi lewat jalan yang berputar. Karena Tuhan sedang menyiapkan posisi dan waktu yang sempurna untuk saudara semua. Saudara, kalau di Jakarta Anda pakai GPS, kalau hari Jumat Anda ke Jakarta itu waktu-waktu macet. Pulang kantor jam 6 ke atas, biasanya makan waktu 2-3 jam, ada yang 4 jam bahkan tergantung jarak perjalanan. Nah kadang Waze atau Google Maps kan kelihatan dia merah, dia oranye, atau dia ungu warnanya atau hijau. Saudara, nah dia akan mereroute kita, menditur kita lewat jalan yang berbeda. Tapi kadang-kadang jalannya lebih panjang, tapi ternyata bisa nyampe lebih cepat daripada jalan yang biasa kita lewati. Itu GPS kita. Kenapa? Karena ternyata GPS udah memantau, di depan ada kecelakaan ternyata. Sehingga jalanannya buntu, kemacetannya sangat parah. Sehingga bisa berjam-jam cuman di kilometer sekian. Tapi hari ini sama juga dengan Tuhan. Bukankah Tuhan kita adalah GPS ilahi kita? Katakan amin saudara, GPS dalam kehidupan kita. Dan Tuhan gak pernah error. Kalau Google Maps di Batam kadang-kadang error. Mungkin belum terlalu detail, kadang-kadang mau pergi ke sana tiba-tiba mentok di mana gak ada jalan, di depannya ada kali. Saudara, tapi Tuhan gak pernah error, katakan amin saudara. Tuhan itu sempurna, kalau dia tuntun kita, dia akan reroute kita, dia ditur kita, berarti dia melindungi saudara dan menghindari kita dari jalan kebuntuan. Itulah Tuhan kita. Yusuf diputar jalannya, lewat mana? Lewat penjara dulu, baru dia jadi naik ke istana. Daud diputar lagi sama Tuhan, lewati Ziklag, kalau saudara tahu ceritanya pada waktu itu. Bagaimana semuanya dirampas, harta bendanya, istrinya, anak-anaknya, dia mau dibunuh sama orang-orangnya sendiri. Lewati padang belantara pada waktu itu. Lewati itu semua berputar. Baru dia sampai ke Zion, ke Gunung Sion. Dan dia naik ke tahta kerajaan. Esther juga diputar sama Tuhan. Lewat masa tersembunyi sebelum dia tampil di hadapan Raja Ahasiweros. Sampai di sana kita mengerti arti dari firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Itulah Tuhan kita. Jadi sehingga kita tahu walaupun di detour, kayaknya kita bilang kok lebih panjang perjalanannya. Tapi ternyata Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita di tempat ini. Karena itu saudara, detour bukan delay tanpa arah. Tapi strategi ilahi untuk menyamakan apa? Waktu kita dengan waktunya Tuhan.
Sama-sama katakan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Waktu saya dengan waktunya Tuhan, bukan waktu saya aja. Tapi hari ini Tuhan mau mengajak kita bulan November ini, bulan divine reversal. Kalau saudara percaya waktu kita sama waktu Tuhan, ketika kita berjalan, kita mau ada Tuhan di sana, melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga Goliat sebesar apapun, kita gak akan pernah takut, karena Tuhan kita lebih besar daripada apapun yang di depan kita. Saudara, karena itu jangan khawatir. Kalau Bapak Gembala kita katakan, this is the time for divine reversal. Saya percaya personal kita, kehidupan pribadi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan pelayan di tempat ini, Tuhan sedang atur divine reversal ya dengan luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, D yang ketiga, disturbance. Sama-sama katakan disturbance. Gangguan, tekanan. Ini kadang-kadang dipakai di pesawat, mengalami disturbance. Turbulence kalau di pesawat. Mengalami tekanan, gangguan. Tapi ternyata saudara, kan dibilang gini, kalau pesawat ilmunya, kalau dia ngalamin turbulence, malah dia makin aman. Berarti dia berfungsi dengan baik untuk bisa menerima tekanan dan melewati awan-awan yang tebal itu. Di hari-hari ini, di beberapa bulan ini, cuaca lagi kurang oke. Kalau ke Jakarta naik pesawat kadang-kadang ngelewatin awan-awan yang tebal lumayan bikin jantungan. Kadang-kadang ngedrop gitu. Dan luar biasa rasanya. Tapi ternyata disturbance, gangguan tekanan tidak menghancurkan kita. Tekanan dalam hidup kita justru akan mengeluarkan potensi di dalam diri setiap kita. Kalau saudara masih ingat Hadasa, bagaimana Hadasa harus ditekan baru dia keluar minyaknya. Murnya itu baru wangi di hadapan banyak orang. Hari ini biar Tuhan mengizinkan tekanan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hagai 2 ayat 6-7 dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dan aku akan mengguncangkan segala bangsa supaya datang barang-barang yang indah dari segala bangsa. Tuhan tidak pernah takut mengguncangkan kita. Next. Karena lewat guncangan itulah dia menggeser posisi kita ke arah yang benar. Sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sama-sama katakan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tekanan itu bukan untuk menghancurkan, tapi membentuk ulang arah kehidupan kita. Guncangan terjadi, saudara, kadang karena mengacaukan stabilitas kehidupan kita. Kita jadi kurang stabil, kita jadi kadang-kadang kok begini Tuhan, kok tiba-tiba gak diundang, tiba-tiba terjadi begini. Kok tiba-tiba ada sakit begini, kok tiba-tiba jadi begini, yang harusnya begini sesuai dengan pikiran saya, kok gak jadi ya Tuhan. Gangguan, guncangan, tekanan itu mengacaukan kadang stabilitas kehidupan kita. Tapi ternyata membuka pintu intervensi Tuhan. Membuka pintu-pintu baru di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerti ada Tuhan di sana. Bukan cuman kita, tapi ada Tuhan di setiap keputusan yang akan kita ambil. Karena itu bilang kiri kanannya, tekanan gak akan menghancurkan saudara. Tapi akan keluar potensi terbaik dalam kehidupan kita. Dan terkadang dikatakan begini, Tuhan harus mengganggu kenyamananmu supaya tidak tenggelam di situ. Terlalu lama di comfort zone, kita tenggelam di sana. Terlalu lama di zona nyaman, kita akan semakin tenggelam, gak bisa melihat semua yang baik. Karena menurut kita udah nyaman, udah enak begini aja Tuhan, gak usah yang lain-lain lagi deh. Kita jadi safety player yang dibilang tadi bahwa kita mediocre Christian, kita gak bisa lihat yang lain lagi. Sehingga kita gak bisa lihat mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan dikatakan terkadang Tuhan juga harus menekan posisi lama supaya kita bergerak ke tujuan baru kita. Yang tadinya kita bilang semua saya percaya, saya bisa sendiri. Tapi hari ini Tuhan bilang Tuhan mau menekan dulu sedikit posisi lama supaya kita bisa bergerak ke tujuan baru. Di mana Tuhan sudah menetapkan hal-hal yang luar biasa yang gak pernah kita lihat sebelumnya di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini mungkin kita sedang berasa ada di musim di mana diasah,
diproses sama Tuhan, ditekan. Tapi ternyata tekanan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Tanpa tekanan, Esther tidak akan bersuara. Tanpa krisis, Esther gak ketemu panggilannya. Disturbance adalah tanda ketika kita sedang diasah untuk satu tujuan yang besar dalam hidup saudara. Belum pernah kita lihat sebelumnya, gak kebayang sebelumnya. Tapi itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena tanpa tekanan, kita gak bisa melihat sesuatu yang indah. Tanpa kapak ini ditempa, dia gak akan menjadi alat yang luar biasa. Tapi semakin ditempa, semakin keras, semakin tajam, dia akan menjadi alat yang sempurna di hadapan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Ketika semakin ditekan, kita akan semakin percaya kepada Tuhan. Semakin ditekan, kita bilang sama Tuhan, aku percaya ujungnya, waktunya pasti yang terbaik. Karena Tuhan udah ada di sana. Hari ini, kalau lagi diasah, didelay, diditur, dan ngalamin disturbance, percayalah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah, saudara perhatikan, tidak pernah mengasah, memproses tanpa tujuan. Ketika Tuhan memproses, mengasah, pasti, sama-sama katakan pasti ada tujuan Tuhan. Gak mungkin gak ada tujuan Tuhan. Pasti ada tujuannya. Kenapa kok saya harus ngalamin ini, ngelewatin badai begini Tuhan? Karena ada tujuan Tuhan di sana. Sehingga saudara bukan dibuang, tapi akan jadi alat Tuhan yang semakin tajam hari-hari ini. Karena itu ada pertanyaan begini buat saudara. Next, kalau Anda merasa stuck, ternyata Tuhan sedang membentuk ketajaman saudara. Kalau sedang merasa kehilangan sesuatu yang berharga, yang melebihi Tuhan harganya kadang-kadang, berarti Tuhan sedang meriset prioritas kita. Meriset ulang prioritas kita. Kalau hal-hal yang kita kehilangan itu membuat fokus kita lari dari Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita dipaksa keluar dari zona nyaman, berarti Tuhan sedang menggeser kehidupan saudara masuk ke dalam destiny-nya Tuhan. Masuk ke dalam apa yang Tuhan mau rindukan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita mengizinkan Tuhan. Tuhan, intervensi. Intervensi ilahi selalu mendahului yang namanya pembalikan ilahi. Saya berdoa sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa dan Tuhan jawab intervensi. Dan ternyata setelah baca lagi Esther. Tanpa Esther mengizinkan intervensi dari Tuhan, Esther gak jadi ratu. Tapi dia mengizinkan ada intervensi dari Tuhan. Tuhan ambil alih. Saudara, kalau hari itu Esther kecepatan 1 hari aja ketemu Raja Ahasveros, dia bisa mati dipenggal. Tapi saya percaya itu waktu yang Tuhan sudah tentukan, hari di waktu yang hari itu, dan hari itu Raja taruh pedangnya di pundaknya, tanda approval dan konfirmasi. Tidak dipenggal, tapi Esther malah jadi kesayangan Raja dan membuat satu bangsanya diselamatkan Tuhan. Saudara, karena itu kita harus mengizinkan. Sama-sama katakan mengizinkan. Mengizinkan Tuhan campur tangan. Kalau udah lama kita gak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan ambil alih hidupku. Siang ini waktunya kita. Kalau saudara percaya kita akan mengalami pembalikan. Izinkan Tuhan intervensi. Izinkan Tuhan masuk, mengambil alih. Mungkin gak enak rasanya. Kayak yang tadi dikatakan rasanya jadi gak stabil. Tapi izinkan Tuhan masuk dan kita akan melihat bahwa dia akan mengubah setiap kita dan mengubah keadaan kita. Hari ini Tuhan sedang menjadikan kita senjata, kapak yang tajam di tangan Tuhan. Dan ketika waktunya tiba saudara, kapak yang diasah yang tajam itu akan menebang pohon besar. Orang yang diasah akan menebus sesuatu yang besar daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Mungkin hari ini kita sedang di bengkelnya Tuhan, kita gak ngerti kenapa kok Tuhan digesek, digosok, dibentuk, dibanting. Gak enak. Tapi ingatlah firman Tuhan siang hari ini, setiap gesekan menajamkan saudara untuk the great divine reversal. Untuk pembalikan besar di bulan November ini. Katakan amin, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Biarlah kita jadi kapaknya Tuhan. Bukan yang tumpul, tapi sekali ayun
pohon itu tumbang. Sekali ayun, Tuhan akan mengalirkan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya tutup dengan satu statement, dikatakan begini. Tuhan ingin, sama-sama yuk kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tuhan ingin pembalikanmu jadi kesaksian, bukan hanya kebetulan. Mu-nya kita ganti dengan saya ya, 1, 2, 3. Tuhan ingin pembalikan saya jadi kesaksian, bukan hanya kebetulan. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Karena begini, jangan sampai semuanya dibilang, kebetulan, hoki lu. Hoki, kamu mah hoki. Emang kamu pinter? Enggak. Saudara, justru kita mengerti kadang-kadang Tuhan bikin kita di-delay, di-detour, mengalami tekanan. Dan cuman kita bisa lewati dengan doa, air mata, berlutut sama Tuhan. Dan kalau hari ini kita bisa bilang semua bisa terjadi dan bisa ngelewatin bulan Oktober. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Cuma Tuhan aku yang bisa buat aku jadi begini. Cuma Tuhan saya yang bisa buat saya jadi begini. Bukan karena orang lain, bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan. Makanya biarlah pembalikan saudara. Kalau terjadi benar-benar di bulan ini saudara Anda imani betul pasti terjadi. Biarlah itu jadi kesaksian. Kesaksian, semakin banyak yang bersaksi, semakin nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mengalami hal ini, 3 hal ini, jangan lari dari Tuhan. Tapi hari ini, mari datang kepada Tuhan dan sembah Tuhan sama-sama. Mari bangkit berdiri saudara. Mari pejamkan mata saudara dan kita sembah Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi setiap kami dengan kuasa. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu Yesus. Dan kami tahu ketika kami angkat tangan kami, ketika kami gak sanggup lagi Tuhan, ada tangan Tuhan, ada tangan Tuhan yang mungkin kami gak bisa lihat, tapi sedang memegang setiap tangan kami. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you are here, you working in this place. I worship you, I worship you. Mari sama-sama katakan you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Katakan, you are here, touching every heart, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship. You are here turning lives around. Oh, you're turning lives around. I worship you, I worship. You are here, you are here, mending every heart, mending every heart. I worship you. Mari sembah Dia. Let's sing it out. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, dengan iman katakan.
kita belum melihat, belum merasakan, tapi ini tahun Peyvav. Ini waktunya memfungsikan setiap mulut kita, memperkatakan yang baik, memperkatakan yang baik dengan iman kita. Thank you Jesus. Lagu ini sangat personal saudara. Kalau engkau di-delay, kau ngalamin tekanan, ditur rasanya gak enak. Perkatakan firman. Penyembahan ini adalah alat kita untuk datang sama Tuhan. Dan kita punya hatinya Tuhan. Sama-sama katakan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. Yes, you never stop, Jesus. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Mari bangkitkan imanmu, katakan even when I don't see. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop working. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper. Ini perkataan iman kami Tuhan. My God, that is who you are. Come on, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Jesus. That is who you are. 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 Mari angkat tangan saudara. Siang hari ini buka hati. Saudara, saya tahu ketika ngomong intervensi it's not easy, it's never easy. Sangat tidak mudah. Tapi izinkan Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Tuhan campur tangan semuanya di dalam hidup saudara. Kalau dulu Tuhan katakan sama Musa, I am who I am. Aku adalah aku. Dia Tuhan yang sama yang berkata hari ini, aku adalah aku. Aku yang dulu membelah laut Teberau. Aku yang sama yang akan membuat mujizat dalam hidupmu hari ini. Aku adalah aku. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku Tuhan yang sama yang akan berperkara dalam hidup saudara. Oh Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan semua yang saudara butuhkan. Dia Jehovah Rafa. Dia menyembuhkan, memulihkan hidup kita. Dia Jehovah Nisi. Dia Raja kita. Dia panci-panci kemenangan kita. Siang hari ini Tuhan, jangan lewatkan satu orang pun di tempat. Mengurapi setiap hati. Saudara, dalam 1 menit ini masing-masing pribadi lepas pribadi berdoa, sampaikan sama Tuhan apa yang saudara mau lihat terjadi breakthrough, terjadi pembalikan,
Kesehatankah, keuangankah, keluargakah, pekerjaan, usaha, bisnis. Mari berdoa dalam hadirat Tuhan. Sampaikan itu sama Tuhan. Sampaikan dengan sungguh-sungguh. Sampaikan dengan sungguh-sungguh. Aku minta kuasa urapan Roh Kudus tercurah siang hari ini. Mungkin kau gak sanggup lagi ngomong itu sama Tuhan, cuman air mata. It's okay. Tuhan bilang, I understand. Aku mengerti bahkan bahasa air mata. Jesus. Lawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Lawat setiap jemaatmu Tuhan Roh Kudus. Dan hari ini dengan mulutmu, mari sama-sama kita katakan Tuhan. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus. Intervensi hidupku. Intervensi hidupku. Intervensi bisnisku. Pekerjaanku. Keluargaku. Suami istri. Anak-anak. Intervensi ya Tuhan. Bahkan pelayanan. Intervensi ya Tuhan. Campur tangan ya Tuhan. Campur tangan ya Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana tangan kanan Tuhan yang kuat mengambil alih hidup kami Tuhan. Kami gak akan takut, gak akan khawatir lagi. Kami ada di bulan November Tuhan. 10 bulan kami lalui sama Tuhan. Kami tahu meskipun gak mudah, tapi kami bisa lewat karena Tuhan. Dan bulan 11 ini kami mau declare hari ini di tanggal 9 November 2025. Kami akan masuk 2026 dengan semangat baru, dengan iman yang lebih besar lagi. Tahun 2026 pasti lebih baik dari 2025. Kami berkatakan dengan iman kami. Terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan bulan November ini biar semua jemaatmu tanpa terkecuali semua mengalami pembalikan ilahi dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.